Selamat siang Bu. Ya, selamat siang Mas. Sebelumnya terima kasih Ibu telah meluangkan waktu untuk saya bisa mewawancarai Ibu terkait dengan pengalaman Ibu, salah satunya pengalaman ketika mengambil keputusan di sekolah ini. Dan saya juga ingin belajar banyak dari Ibu mengenai pengalaman yang sudah Ibu terapkan, sudah Ibu lakukan selama Ibu menjadi kepala sekolah di SD ini. Semampu saya ya Mas ya, saya berusaha. Ya, terima kasih Bu. Dan terkait dengan tugas saya sebagai calon guru penggerak angkatan 9, yang mana ini sudah mencapai modul 3.1, di mana dalam modul 3.1 ini berkaitan dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan, terutama di sekolah ini, khususnya di sekolah ini. Selama pengalaman Ibu, mungkin Ibu sudah banyak sekali pengalaman sebagai kepala sekolah yang bisa dikatakan bertahun-tahun. Pasti Ibu juga pernah dihadapkan dengan situasi atau hal yang sama-sama baik, namun bertentangan atau dikatakan dilema etika di sini. Nah, nanti saya ingin mewawancara Ibu berkaitan dengan dilema etika atau pengambilan keputusan. Baik Mas, juga usaha semaksimal saya, semampu saya, dan yang pernah saya lakukan. Ya, terima kasih. Untuk pertanyaannya ini, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral itu? Kasus yang dilema etika ya Mas ya, yang terjadi di sekolah kita. Nah ini kita kadang dihadapkan dengan adanya dua pilihan yang sebenarnya semua sama-sama sama-sama baik, ya kan? Tapi kita harus memilih dari yang dua itu. Nah itu kita menentukan keputusan yang paling menguntungkan bagi kita. Untuk yang selanjutnya, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya Mas, karena ada dua pilihan berarti harus salah satu nih. Ya, harus salah satu. Saat kita harus mengambil keputusan, nah itu kita harus selalu mengutamakan solusi yang memiliki manfaat paling banyak atau paling menguntungkan bagi semua orang. Jadi kita harus bisa mengambil keputusan yang mana keputusan itu nanti bisa menguntungkan atau memberikan manfaat baik kepada banyak orang ya. Terima kasih. Terus untuk mencapai itu semua, bagaimana langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Ibu lakukan? Tentunya ada trik ya Mas ya. Yang pertama mungkin kita harus mengidentifikasi dulu masalah-masalah yang di dalamnya harus kita ambil keputusan. Itu semuanya harus terkait dengan data atau bukti yang nyata. Kemudian kita mendiskusikan masalah tersebut. Kita diskusikan masalah itu bersama orang-orang yang terkait. Selanjutnya kita mengambil solusi yang paling menguntungkan identifikasi, kemudian kita mendiskusikannya, baru kita mengambil keputusan solusi yang paling menguntungkan. Jadi kita tidak bisa mengambil keputusan semata-mata karena ego sendiri gitu ya Bu? Nggak boleh Mas, nggak boleh, itu namanya etikanya sudah tidak berjalan lagi. Oh iya. Ya. Berarti harus mengidentifikasi, terus nanti didiskusikan
diskusikan, ambil solusi yang paling menguntungkan bagi semua orang. Terima kasih Bu Ina. Sama-sama. Mungkin masih ada lagi? Masih ada lagi Bu. Ya. Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Berarti itu kan mencakup banyak ya Mas ya. Iya. Artinya semua hal ya. Artinya kita harus memihak untuk kepentingan orang banyak atau kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi kita. Jadi kita harus lebih efektif kita memihak pada kepentingan orang banyak atau secara umum daripada kepentingan pribadi, seperti yang tersirat dalam Undang-Undang Dasar kan juga sudah Mas. Artinya kita mementingkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Jadi kita tidak boleh dan tidak bisa menggunakan wewenang kita ya Bu ya. Nggak boleh, kita jangan memanfaatkan wewenang kita, jabatan kita. Iya, iya. Dan hal seperti ini yang mungkin untuk keselanjutnya akan saya pelajari Bu. Jadi bagaimana mengambil keputusan, bagaimana langkah-langkah yang harus saya ambil ketika nanti ada suatu problem yang mana problem itu memang harus mengedepankan kepentingan orang banyak seperti itu Bu. Yang untuk selanjutnya, apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tentunya tantangan itu selalu ada ya Mas. Di dalam kita bekerja atau dalam kita menghadapi suatu masalah itu tantangan pasti ada. Nah untuk itu kita harus bisa memutuskan. Artinya kita dalam memutuskan itu harus menguntungkan semua pihak atau memuaskan semua pihak. Jadi tidak seperti tadi untuk kepentingan pribadi, tapi semua pihak merasa puas dengan keputusan kita. Nah jika salah satu dalam pengambilan keputusan itu kita akan ada, tentu saja ada akibatnya ya Mas ya, ada akibatnya yang berdampak negatif baik itu pada diri kita maupun orang lain. Itu kita harus bisa apa ya istilahnya bisa mengambil solusi yang paling tepat. Solusi yang paling tepat. Ya, dan mungkin kan ada juga tuh Mas yang saya mengambil keputusan seperti ini, tapi orang lain memandang keputusan itu belum bisa memuaskan beliaunya. Itu kita cari solusi lagi yang paling tepat sehingga bisa semuanya bisa menerima apa yang kita putuskan. Jadi kita harus tetap diskusi itu harus selalu ada bisa ya untuk mengambil keputusan itu. Iya, diskusi itu selalu ada terkait dengan masalah yang kita hadapi. Senyampang masih ada masalah Mas. Jadi kalau kita di sekolah itu berarti tidak boleh semata-mata terus mengambil keputusan saya suka ini, jadi saya ya harus seperti ini gitu, tidak boleh ya Bu. Kita kan punya tata tertib, kita punya istilahnya aturan ya Mas ya. Di dalam kerja juga punya aturan, di dalam agama pun mungkin ada etika juga kan. Nah, itu harus kita kedepankan. Tidak boleh istilahnya sewenang-wenang atau semena-mena semau kita. Ya. Ini untuk pertanyaan selanjutnya Ibu. Ya. Apakah Ibu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu? Ini ya Mas, ya, namanya kasus kan tidak terjadwal ya Mas. Artinya mungkin ada kasus mungkin tidak, berarti saya tidak membuat jadwal. Nah, karena kasus itu kan datangnya tidak direncanakan. Nah, sehingga kita tidak buat jadwal. Tapi andaikan ada kasus, kita tangani kasus tersebut. Sesuai dengan apa tadi niat kita untuk kepentingan bersama, mengambil kepentingan kepuasan bersama dalam penyelesaiannya, dan itu dilaksanakan sesuai kebutuhan saja. Artinya tidak sesuai jadwal karena memang tidak berjadwal. Karena masalah datang tidak
Iya, saya Jalan tidak, gitu. iya, tidak ada tuh masalah Tidak ada rencana dijadwalkan. gitu ya, Tidak ada masalah itu ya. rencana, iya. Namanya masalah datanya bisa tiba-tiba. Ya. Jadi kalau untuk kasus ini, apakah ibu itu selalu dalam satu hari ada kasus ini bu? Ya. Hari ini ada kasus. Ya. Itu ibu langsung menyelesaikan hari ini atau menunggu beberapa saat dulu baru diselesaikan? Kenapa harus ditunggu? Ada masalah, baiknya segera diatasi sehingga tidak menumpuk masalah yang lain lagi. Kemudian masalah itu kalau sudah ditunda, itu nanti akan timbul masalah baru lagi justru. Sehingga begitu ada masalah, mari kita diskusikan bersama, segera kita atasi. Segera diatasi gitu. Oke, biar tidak tertumpuk-tumpuk. Terus faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus di lima etika? Untuk mengatasi suatu masalah tentunya kita tidak sendirian ya mas, kita bisa kolaborasi dengan orang lain yang sekiranya mampu membantu kita dalam mengatasi masalah, seperti misalnya teman sejawat atau mungkin dari keluarga kita juga ada, boleh. Kemudian dari orang-orang lain yang dapat memperkuat diri kita di dalam mengatasi masalah tersebut. Jadi selalu Tidak mungkin melibatkan, kita sendirian, tidak mungkin. jadi melibatkan orang di sekeliling kita. Kita bisa melibatkan orang di sekeliling kita ya bu. Ya, melibatkan orang di sekeliling kita dan yang sekiranya mampu membantu kita. Jadi tidak semata-mata dilihat ada kejadian terus diselesaikan berdua, tetapi yang satu tidak menguasai atau tidak memahami dengan masalahnya itu. Ya, artinya kita harus misalnya ada kolaborasi dengan orang lain yang mampu membantu kita. Ya. Yang mampu membantu. Ya. Dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat ibu petik dari pengalaman ibu mengambil keputusan? Di dalam mengambil keputusan atau makna yang pernah kita alami, kita jalani dalam mengambil keputusan tadi ya mas ya, kita bisa mengambil hikmah bahwa kita dalam mengambil keputusan itu harus benar-benar mengutamakan kepentingan bersama. Jadi kepentingan bersama itu harus kita kedepankan sehingga tidak ada di akhirnya nanti penimbulan masalah baru. Terus untuk ibu ketika menyikapi, ketika sudah diselesaikan permasalahan itu, tetapi masih ada orang yang kurang suka dengan kebijakan yang mungkin diambil gitu. Berarti tadi belum selesai mas. Tapi di dalam saat rapat itu misalnya itu orang itu ya setuju aja atau diem aja, tetapi ketika sudah selesai rapat, di luar rapat terus orang itu merasa tidak setuju dengan kebijakan yang sudah diambil, itu bagaimana cara menyikapinya? Tapi beliaunya ikut rapat toh? Ikut. Berarti dia juga kurang konsekuen dengan hasil rapat, gitu kan? Yeah. Kenapa di dalam rapat beliaunya tidak mengutarakan unek-uneknya? Harusnya kan harus mengutarakan unek-uneknya ya mas ya di saat itu, di saat resmi kita berhadapan, sehingga di belakangnya biar tidak ada apa itu tadi istilahnya penyerahan tadi apa? Bisa di belakang ganjalan atau ganjalan-ganjalan yang diutarakan di belakang. Itu harusnya sudah nggak ada, kalau sudah di dalam rapat itu sudah beliau sepakati, harusnya sudah tidak ada. Artinya beliau harus bertanggung jawab juga ketika dia mau ketika beliau itu ikut rapat. Apa yang menjadi putusan rapat harus kita junjung tinggi bersama. Jadi kalau memang sudah dalam rapat setuju ya memang itu keputusan harus dilakukan ya, karena keputusan bersama itu tadi sudah. Baik, mungkin wawancara pada siang hari ini cukup sekian ya Bu ya. Terima kasih sekali
banyak sekali pengalaman-pengalaman ibu yang sudah ibu sampaikan. Semoga pengalaman ibu tadi bisa menyebar ke saya ketika nanti saya mengambil kebijakan atau mendapatkan suatu ujian permasalahan yang memang harus membutuhkan kebijakan-kebijakan yang sudah ibu sampaikan seperti itu sampaikan. Sama-sama Mas, artinya kami pun dalam menyampaikan jawaban ke penjenengan tadi mungkin ada hal yang penjenengan belum bisa menerima juga, jadi nanti kita saling belajar sama-sama. Terima kasih juga. Mungkin itu saja ibu ya. Ya, Terima kasih sama-sama, untuk Mas. waktunya, mohon maaf sudah mengganggu waktunya. Nggak apa-apa, kita untuk belajar bersama Mas. Terima kasih ibu. Ya, Atur. mari Mas, selamat mengerjakan tugas berikutnya. Terima kasih ibu. Baik, terima kasih Bu. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih karena Ibu meluangkan waktunya untuk saya bisa ngobrol-ngobrol sama Ibu untuk wawancara berkaitan dengan pengambilan keputusan, karena ketugasan saya dalam CGP Angkatan 9 sudah sampai modul 3.1, yang mana pada modul 3.1 itu membahas tentang pengambilan keputusan saat kita mengalami dilema etik. Pastinya di sekolah Ibu pernah mengalami suatu kejadian yang mana itu baik semuanya, tetapi ada dilema etik, mana yang harus diprioritaskan dan mana yang harus ditinggalkan. Seperti itu Ibu. Terus untuk selanjutnya di sini saya akan belajar dari Ibu yang sudah berpengalaman dalam memimpin sekolah di sini. Seperti itu Bu. Itu mungkin saya. Iya, terima kasih pada kesempatan ini. Adi sudah dapat melaksanakan ketugasannya dalam CGP Angkatan 9 ini. Nanti semampu saya akan membantu penyelenggara. Kalau ini dikatakan membantu ya, tapi kalau enggak ya kita sering-sering aja. Tidak usah beranggapan kalau orang tua itu lebih tahu, terus sekarang tidak zamannya lagi. Tapi kita lebih cenderung ke sharing saja. Kita berbagi, penyelenggara juga biasa berbagi praktek baiknya, kita juga berbagi. Mungkin karena saya dari usia juga jelas lebih tua, namun nanti apa yang bisa saya bantu, saya berusaha untuk membantu penyelenggara seperti itu. Ya, terima kasih Ibu. Ya, jadi nanti dalam sesi kita sharing atau wawancara ini saya akan menanyakan bagaimana sih tentang apakah di sekolah Ibu atau pengalaman Ibu yang jelas itu dalam memimpin sekolah ini mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika, seperti mungkin ada kejadian sama-sama baik tetapi memang ada yang harus diprioritaskan dan ada yang ditinggalkan. Apakah di sekolah Ibu juga pernah mengalami seperti itu? Banyak sekali Mas. Pengambilan keputusan yang menjadikan dilematik itu banyak hal. Misalkan di kasus siswa ya, ada siswa dalam satu kelas itu ada siswa yang berkebutuhan khusus. Berkebutuhan khusus. Padahal ini sudah semester 2, dia tidak bisa mencapai KKM dari KKM siswa berkebutuhan khusus itu sendiri karena KKM-nya sudah berbeda. Namun satu sisi dia sudah penampilannya sudah besar, kedua umurnya juga sudah mencapai, ketiga kalau saya berpegang pada tidak sesuai dengan KKM, tidak bisa naik kelas atau naik fase, itu akan berakibat pada anak itu sendiri juga mental dia sudah kondisinya berbeda dengan temannya. Semakin seperti itu dia semakin akan merasa rendah diri ya, seperti itu. Itu kan suatu keputusan yang dilematik.
gurunya Bu, tapi ini tidak KKN. Tapi ketika jenengan tidak menaikkan, anak itu bukan semakin kendel, bukan semakin berani, tapi justru dia sudah nyuruh kecederai soe. Nah, sudah menjadi kecil hati, tidak ada semangatnya, bahkan bisa dia lebih cenderung milih keluar daripada melanjutkan sekolah. Nah, kalau pilihan terburuk itu dia pilih, itu kan semua rugi. Sekolah juga kerugian, kehilangan satu siswa, dari dia sendiri pendidikannya terputus, dari program pemerintah untuk menuntaskan warganya supaya menjadi bebas buta atau tidak putus sekolah, itu juga tidak dapat kita kondisikan. Nah, jadi ketika saya menghadapi hal yang semacam itu, kita musyawarahkan baik-baik, kita mengambil jalan yang tidak merugikan semua, baik sekolah ataupun siswa. Oke lah, kalau sekolah ini memang agak lalahnya dari KKN-nya. Nah, itu diiringi dengan menitipkan ke fase berikutnya. Nah, kita kan sudah di Kumer ya. Nah, kita anak kelas 3 kan, anak kelas 3 untuk ke kelas 4 kan dia beda fase. Iya, beda fase. Masih satu fase kalau 1-2 fase A, kelas 3-4 kan fase B. Ya, kalau masih kelas 3 ke kelas 4 itu masih satu fase, hanya tolong selesaikan di fase berikutnya. Tapi ketika beda, itu juga tetap ada komunikasi antara guru kelas yang lama dengan guru kelas yang baru, itu berkoordinasi. Nah, ini memang PR. Nah, jadi kondisi yang semacam itu nanti diselesaikan di fase berikutnya. Ya, jadi tadi dikatakan sama Ibu kalau memang ada kejadian yang itu dilema etika, berarti cara penyelesaiannya dengan musyawarah itu ya? Iya. Musyawarah, terus dengan adanya koordinasi juga dengan pihak yang terkait. Seperti itu, Iya. mungkin garis besarnya seperti itu. Terus untuk selanjutnya itu hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etik yang pernah Ibu lakukan? Yang efektif yang katakan dulu ya, itu satu, kita memang tidak bisa lepas dari koordinasi. Ya, kita selalu berkoordinasi. Kalau itu katakanlah masalah dengan siswa, kita ajak gurunya, ini gimana. Kemudian kalau itu masih tidak hanya mutlak pembelajaran, nah itu bersama orang tuanya diajak juga, diajak berbicara, diajak duduk bersama. Ini ada seperti ini, baiknya harus bagaimana. Nanti orang tua mengemukakan pendapatnya, gurunya mengemukakan pendapatnya. Posisi kerja kepala sekolah tinggal menjadi penengah, mengambil yang terbaik. Jadi bukan kepala sekolah yang menentukan harus gini, itu sudah tidak patutnya. Tapi ditelusur dari ada fase-fasenya, jadi tahapnya ini kita mempelajari kasusnya, apa penyebabnya, kemudian dari pihak-pihak yang terkait kita dudukkan. Setelah mereka juga bicara dan kepala sekolah yang kemudian menjadi penengah untuk perbaikan, gitu aja. Jadi tadi dari yang Ibu sudah sampaikan, di sini saya mencatat 4 ya Bu ya. Pertama tadi harus adanya koordinasi, terus yang kedua nanti guru yang bersangkutan itu juga diajak untuk istilahnya bahasanya rembukan musyawarah ya, musyawarah. Terus juga dengan menghadirkan orang tua duduk bersama, terus mengungkapkan permasalahan atau pendapat dari orang tua juga. Dan yang terakhir adalah melibatkan semua stakeholder yang terkait dengan permasalahan yang sedang dihadapi. Seperti itu ya, untuk garis besarnya. Terus untuk selanjutnya, hal-hal yang selama ini merupakan tantangan bagi Ibu ketika
mengalami dilema etika itu seperti apa? Pengambilan keputusan kan pasti ada yang namanya apa? Ada yang setuju, ada yang tidak, padahal semuanya baik ya Bu ya. Ya kita harus langkah kita harus bagaimana gitu ya Bu. Ketika ada seseorang yang saya tidak setuju dengan yang sudah dipaparkan, saya tidak setuju dengan pendapat ini gitu. Itu langkah itu bagaimana untuk menyikapi itu semua. Ketika kita sedang menyelesaikan suatu masalah, ada pihak-pihak yang menjadi kendala ya, katakanlah kendala. Justru itu yang kita dekati dulu. Apa yang dia mau? Apa yang dia mau sebenarnya? Biar dia mengungkapkan. Ya, setelah dia ungkapkan, contohnya kita dikasih awal tadi ya, yang anak berkebutuhan khusus itu, orang tua kan menyampaikan anak saya sudah besar, anak saya sudah ini, sudah ini, sudah ini. Nah, itu kan memang juga dari kenyataan iya seperti itu. Nah, kemudian mungkin itu dari orang tua sudah menyampaikan semuanya, seperti ini. Kalau itu mungkin yang katakanlah meronta gurunya, misalkan saya nggak bisa, saya harus ketat dengan anak ini, saya malu kalau anak belum bisa keterampilan yang ini harus naik kelas itu, saya malu, takut kalau dibilang sebagai guru kurang kompeten misalkan. Nah, gurunya juga saya ganti kompetennya seorang guru itu tidak hanya mutlak hanya satu hal itu. Sekarang pembelajaran di kurikulum merdeka itu per fase, bukan per kelas. Kalau di fase penyaringan belum tuntas, fase dari fase itu 2 kelas. Kalau di kelas atasnya bisa tuntas, itu bukan berarti guru tidak kompeten, tapi memang kemampuan atau kematangan siswa itu berbeda-beda. Nah, jadi mungkin memang siswanya belum mencapai kematangan itu, nah dia baru akan matang di berikutnya atau di fase yang kedua berikutnya itu, jadi tidak ada salahnya. Saya kira seperti itu. Nah, kalau itu sudah katakanlah kita dulu, insya Allah nanti kendala itu, ketika kendala itu sudah legowo, bahasa kita ya bahasa Jawa, itu insya Allah sudah tidak akan menjadi kendala lagi. Oh seperti itu maunya, oh seperti itu supaya demi baiknya. Nah, ketika kedua belah pihak sudah merasa saling legowo, artinya kendala atau tantangan yang dulu kita anggap sebagai tantangan kan sudah menyelesaikan, sudah hilang seperti itu. Jadi dari Ibu Yudhas Ibu sampaikan tadi, saya sudah mencatat beberapa yang paling jelas itu adalah komunikasi dan musyawarah stakeholder yang terkait itu ya Bu ya, dengan siapapun ketika ada permasalahan yang memang itu melibatkan dilema etika, dan itu harus berkomunikasinya intens gitu ya Bu ya. Ya itu. Jadi memang kuncinya itu adalah di komunikasi, nanti di Bu ya. Nah terus untuk yang selanjutnya, untuk pengambilan keputusan ini, apakah Ibu itu pernah menjadwalkan, oh hari ini kita selesaikan masalah ini, hari besok lagi kita selesaikan permasalahan ini, itu ada jadwalnya secara runtut atau tidak? Kalau yang Ibu sudah alami? Tidak ada Mas, karena datangnya masalah juga tidak ada Mas. Datangnya masalah begitu tiba-tiba. Nah, dan itu biasanya ketika masalah itu tidak diselesaikan, tidak segera diselesaikan, nanti justru malah akan berbuntut panjang. Nah, jadinya ketika ada masalah itu sekecil apapun, kalau itu memang harus segera kita tangani sebaik mungkin, sebijaksana mungkin, sehingga tidak ada pihak-pihak yang merasa tersakiti, tidak ada pihak-pihak yang merasa terkesampingkan, tidak ada pihak-pihak yang saya merugikan, seperti itu. Jadi kalau penjelasannya tidak ada. Ya, seperti Ibu, jadi memang masalah itu
datang tidak tahu waktu gitu ya. Bi? Iya. Jadi di sini memang tidak ada jadwal karena memang masalah itu ya kita tidak mengharapkan masalah gitu ya. Iya. Iya benar. Terus untuk selanjutnya nih Bu, berkaitan dengan pengambilan keputusan juga. Ibu ada nggak memiliki satu orang yang benar-benar membantu Ibu atau seseorang yang memudahkan Ibu untuk mengambil keputusan ketika ada masalah? Kalau untuk di sekolah ini, Ya. saya menganggap teman itu semua sama. Mereka mempunyai kompeten masing-masing. Dia ada unggul di bidangnya masing-masing. Jadi saya tidak bisa kalau harus hanya dengan satu orang. Contohnya, Iya, Bu. nah ini masalah anak bermain kasti kekayaan ya, kalau kasih bahasanya kekayaan toh, keseron, terus jadi nangis, wong tua jadi meru-meru, itu kan saya bicaranya dengan guru olahraga. Iya. Tapi ketika anak sedang mau jamaah sholat, kegebyuran banyu pas wudhu, basah, orang tuanya tidak terima, anak pulang bajunya basah, itu saya koordinasinya dengan guru agama. Jadi tidak bisa kalau saya hanya percaya dengan satu guru, dilalas tidak percaya ke Ramada terus pas ada kasus, nah kan itu orang malah saya payah itu. Nah, jadi saya dengan teman-teman itu saya juga menunjukkan pada porsinya masing-masing. Oh, ini sedang kapasitasnya Pak ini, Bu ini sesuai dengan kapasitas mereka. Jadi tidak ada perbedaan. Oh, saya kalau tidak diberikan nasihat atau dibantu oleh salah satu guru tidak bisa, itu tidak seperti itu. Jadi luar biasa sekali ya Bu, pemaparan dari yang sudah disampaikan itu berkaitan dengan ada nggak sih orang yang memang Ibu sangat percayai ketika mengambil keputusan ternyata Ibu menempatkan istilahnya teman-teman Ibu atau apa sih Bu? Iya, itu sesuai dengan porsinya dan dianggap semuanya sama, terus memiliki kebijakannya juga masing-masing sesuai dengan permasalahan yang dihadapinya gitu. Ya, mungkin ini untuk yang terakhir Ibu ya. Dari sekian banyak permasalahan dan sekian banyak solusi yang sudah Ibu berikan kepada teman-teman Ibu atau kepada setiap masalah itu, saya ingin mendengarkan refleksinya Ibu terkait dengan dilema etika dan saat pengambilan keputusan itu seperti apa? Refleksinya untuk saya, kadang aku juga berdiri. Iya, ketika saya belum menemukan suatu jalan tadi untuk berproses menuju jalan keluar itu, kadang saya juga pegel sendiri. Sudah dengan cara ini kok belum ya, dengan cara ini belum. Apalagi misalnya orang kita satu sekolah itu kan juga isinya seluruh warga sekolah, ada guru, ada karyawan, ada siswa. Kalau siswa masih anak kecil katakanlah, dia belum begitu katakanlah yang nalari belum sampai. Tapi misalkan pas saya menghadapi dilema etika itu dengan sesama karyawan, mungkin dengan tukang kebun atau apa, itu sudah dibilangin perlahan, kok belum kena, beri contoh belum kena, memberikan contoh sekali dua kali malah dianggap kadang terus ditandani kira-kira mas ya itu. Terus misalkan sudah dengan cara yang kedua, dengan diajak ngobrol bersama, ini taunya gimana, kok belum ada peningkatan atau perbaikan, itu juga kadang juga saya harus lagi saya tidak bisa kok ya menyelesaikan ini, tapi kemudian itu saya tapi sendiri, tidak ada sesuatu yang tidak bisa ketika kita masih mau berusaha seperti itu. Jadi ketika saya seperti mau patah, itu ya saya bangkitkan sendiri, dan itu insya Allah dimanapun
dalam kondisi apapun mesti tahu ono sing ngalami. Nah, ketika saya katakanlah sudah hampir ndopro, itu dengan si pelaku dilematik tadi, saya paling bertanya, nek jenengan ki dadi aku, kira-kira piye? Seperti itu. Iya. Jadi dia nanti nah, saiki posisine aku ki gek koyone jenengan kuwi. Nah, tulungono seperti itu. Jadi saya refleksinya seperti itu juga. Ketika mengambil keputusan itu bukan kok terus gampang, karena memang yang dilematis itu ya aku katakanlah aku mau merangkul yang sebelah kiri, yang kanan gigit, mau rangkul yang kanan, yang kiri nyubit, dan saya harus bisa supaya saya tidak digigit, saya tidak dicubit. Nah, seperti itu. Ya, mungkin itu sedikit Bu ya, sesi wawancara yang saya tanyakan kepada Ibu. Ternyata pengalaman itu juga luar biasa banyak sekali berkaitan dengan dilema etika. Saya banyak belajar juga ini dari Ibu ini. Ketika mengambil, insya Allah ketika ya kita kan tidak mau mengharapkan masalah itu nggak mau ya Bu ya. Tapi ketika menghadapi masalah memang harus ada yang namanya musyawarah Ibu ya. Musyawarah dan komunikasi yang istilahnya komunikasi yang bagus dengan orang yang bersangkutan seperti itu gitu. Terus saya mengambil satu kata-kata dari Ibu yang bagus ini tadi. Tidak ada yang tidak bisa kalau kita berusaha. Nah, itu kata-kata yang bisa membangkitkan motivasi saya ketika mungkin saya orang kalau lelah itu mungkin ya Bu ya. Tapi mendengar kata-kata dari Ibu ini tadi, tidak ada yang tidak bisa kalau kita berusaha, itu dapat membangkitkan dan memotivasi saya seperti itu. Ya, mungkin sesinya cukup sekian ya Bu. Terima kasih. Mohon maaf apabila saya bertanya kurang pas di hati Ibu. Terima kasih dan terima kasih lagi Ibu sudah meluangkan waktunya untuk saya bisa ngobrol sama Ibu, bertukar pikiran. Terima kasih Ibu. Suka sama Amin. dan nanti hasil dari penelitian CGP bisa ditukarkan ke teman-teman sehingga kita ini benar-benar bisa menjadi duta ilmu bisa membawa ke depan masa depan anak-anak menjadi generasi yang sesuai harapan. Itu terutama kita menciptakan generasi yang berkarakter, yang soleh, yang solehah. Itu bukan semudah membalik tangan, namun itu butuh proses yang panjang dan butuh perjuangan yang benar-benar. Pokoknya selamat berjuang, sukses selalu buat Pak Ade. Amin. Terima kasih Ibu. Terima kasih.